Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Harga mahal, warga pesisir selatan kurangi konsumsi cabai. Ratusan peserta kurban ditipu kawan dekat Wali Kota Bukit Tinggi, hingga terbakarnya kapal di Mentawai kami sajikan dalam Padang sepekan. Sejumlah petugas Satpol Pamong Praja Kota Padang mendatangi sebuah tempat kos-kosan yang berada di Kecamatan Padang Barat. Petugas menemukan 29 orang yang terdiri dari wanita dan pria tanpa surat nikah. Selanjutnya mereka dibawa ke Mako Satpol Pamong Praja Padang. Selain itu, petugas Satpol PP Padang juga memanggil pemilik kos. Jika terbukti melanggar Perda Nomor 9 Tahun 2016, Satpol Pamong Praja Padang akan memberikan sanksi. Menertibkan rumah-rumah kos yang ada di Kota Padang. Termasuk juga ada kegiatan menertibkan salon-salon yang ada di Kota Padang. Hasil dari penertiban yang kita lakukan, kita menemukan sebanyak 15 cewek dan 14 cowok. Kalau di total semuanya ada 29 orang. Yang mereka ini terindikasi tidak memiliki identitas. Mereka satu kamar antara perempuan sama laki-laki, kemudian juga yang tidak memiliki KTP. Penertiban di lokasi kos-kosan ini dilakukan petugas untuk mengantisipasi maraknya tindakan asusila di Kota Padang, terutama rumah kos-kosan. Alfi melaporkan dari Padang. Kuliner khas Minangkabau bernama pangek pisang yang biasanya disuguhkan ketika acara-acara adat, kini hadir di tempat mangkal kaum milenial. Tepatnya di sebuah kafe yang berada di Jalan Flamboyan, pusat Kota Padang. Pangek pisang adalah kuliner khas dari Solok Selatan. Kuliner ini biasanya disuguhkan jika ada acara-acara adat seperti pernikahan, melewakan gala datuk, syukuran, kelahiran anak, dan lain-lain. Membuatnya cukup mudah dengan bahan dasar pisang batu, kelapa yang sudah menjadi santan, kunyit giling, kemiri, garam, gula, vanili, dan daun pandan. Awalnya kupas pisang dan dipotong menjadi 2 bagian. Setelah itu, masukkan semua bahan-bahan ke dalam santan dan diaduk hingga rata. Selanjutnya, pisang yang telah dikupas dicelupkan ke dalam bahan-bahan yang telah diaduk dan dimasukkan ke dalam wajan yang berisi daun pisang dan kulit pisang. Selanjutnya dimasak atau direbus dengan api yang cukup, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Proses ini hanya dilakukan lebih kurang 25 menit. Setelah masak, pangek pisang disajikan ke piring dan ditambahkan nasi ketan. Menurut seorang penggagasnya, sengaja mengenalkan kuliner ini kepada generasi milenial. Selain itu, kuliner ini bermanfaat bagi kesehatan karena tidak mengandung bahan-bahan pengawet. Kami terinspirasi, kenapa kami harus menampilkan ini di kafe-kafe, karena tujuan utama kita adalah ingin mengenalkan kepada para milenial bahwa makanan tradisional itu lebih murah dan lebih gampang kita dapatkan. Kita bebas dari bahan kimia, rasanya tidak kalah enak dengan jajanan-jajanan lain. Pengunjung kafe yang mencoba mencicipi pangek pisang ini mengaku rasanya cukup enak dan harganya pun tak terlalu mahal.
enak sih untuk pertama kali saya coba. Setahu saya ada nasi ketan gitu, juga ada pisang yang kayak dipange gulai gitu. Rasanya unik, enak, terus harganya juga terjangkau. Dalam itu ada ketan, ada pisang, terus ada dibaluri sama kuah khas sama pakai pisang gitu. Ini makanan dari khas Sumatera Barat yang dari Solo Selatan. Baru di coffee shop yang di sini. Apa yang dilakukan oleh salah satu pemilik kafe ini perlu diapresiasi oleh pemerintah setempat. Sudah saatnya generasi muda di Minangkabau disuguhkan dengan makanan khas yang saat sekarang telah jarang dijumpai. Dengan demikian, kuliner Minangkabau bisa menjadi raja dan menjadi menu utama di setiap kafe, restoran, dan rumah makan. Alfi melaporkan dari Padang. Ratusan warga di Bukit Tinggi dan Kabupaten Agam batal menyembelih hewan kurban karena ditipu pedagang sapi. Rencananya, sapi pesanan warga itu akan diantarkan pelaku pada hari Sabtu siang. Namun hingga Minggu siang, sapi tak kunjung datang. Panitia kurban di beberapa musola yang bersiap untuk menyembelih hewan kurban terpaksa membatalkan kegiatannya. Informasi yang beredar di media sosial, Aldi, sang pelaku, telah menipu ratusan peserta kurban dengan jumlah 72 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Aldi meraup uang hingga lebih dari 1 miliar karena 1 ekor sapi dijual bervariasi dari 16 juta rupiah hingga 19 juta rupiah per ekor. Panitia kurban yang menjadi korban percaya dengan celotehan Aldi karena yang bersangkutan bersikap santun dan mengaku sebagai teman dekat Wali Kota Bukit Tinggi. Hingga kini, polisi belum berhasil menemukan keberadaan Aldi. Jamaah Tarekat Satariyah punya tradisi tersendiri saat menyembelih hewan kurban. Sapi dimandikan dengan air yang telah dicampur buah asam, daun 7 rupa, serta dibacakan doa oleh salah seorang jamaah. Sapi baru disembelih setelah semua peserta kurban ikut memandikan, menyisir, dan membedaki sapi tersebut. Daging sapi dibagikan kepada peserta kurban dan warga sekitar. Abu Zamar, warga di Nagari Campago Selatan, Kecamatan 5 Koto Kampung Dalam, dimarahi camat setempat karena memberitahu media perihal kemiskinan yang melilitnya. Sang camat meradang karena Abu Zamar luput dari perhatiannya, sehingga hidup miskin berpuluh tahun. Selain camat, anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman juga mengaku luput memperhatikan Abu Zamar, sehingga bapak beranak satu ini tak pernah memperoleh bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta dari Basnas setempat. Tak hanya itu, Abu Zamar juga tak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas yang dikelola pemerintah pusat. Kisah Abu Zamar merupakan bukti jika wakil rakyat dan aparat pemerintahan abai dengan kondisi warganya. Tiga terdakwa mulai disidang Pengadilan Tipikor Padang. Jaksa menuntut mereka dihukum penjara selama 4 hingga 20 tahun karena diduga telah menyelewengkan uang hibah KONI Padang dari tahun 2018 hingga tahun 2020 yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari 3 miliar rupiah. Pengacara terdakwa minta majelis hakim menghadirkan Mahyeldi dalam persidangan tersebut. Alasannya, jaksa tak menyentuh Mahyeldi sama sekali saat proses pemeriksaan. Padahal menurut terdakwa, kasus tersebut terjadi karena mereka menjalankan perintah Wali Kota Padang yang saat itu dijabat Mahyeldi. Sebuah kapal antar pulau milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai Rabu siang ludes terbakar saat sandar di dermaga Tua Pejat. Beruntung,
Kapal Basarnas yang ditambatkan tak jauh dari kapal tersebut segera bisa memadamkan api. Namun upaya pemadaman tak berlangsung optimal karena api berkobar dengan cepat, sedangkan pemadaman hanya dilakukan dari satu sisi saja. Akibatnya, kapal kayu tersebut ludes terbakar dalam tempo 1 jam. KMP Bariloga merupakan satu dari 4 kapal milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Kapal ini digunakan sebagai transportasi antar pulau di kabupaten terluar di Sumatera Barat tersebut. Tapi kapal penyeberangan ini telah lama tak beroperasi karena pemerintah setempat menghentikan subsidi bahan bakar untuk operasional kapal tersebut. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.